Siapa yang tak kenal Wali Songo atau Wali Sembilan? Wali Songo adalah para penyebar Islam di tanah Jawa yang mulai bergerak dari pesisir utara. Hal ini dibuktikan dengan makam-makam Wali Songo yang tersebar di pantai utara Pulau Jawa, seperti Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban di Jawa Timur, Demak dan Kudus di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Konon, para wali pun turut serta dalam upaya pembangunan Masjid Agung Demak dan menjadi penasihat Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Masjid Agung Demak menjadi pusat dakwah Islam di Jawa dan tempat pertemuan untuk membahas permasalahan kerajaan. Setelah Kerajaan Demak runtuh, tumbuh kerajaan-kerajaan Islam lain di Pulau Jawa yang sebagian besar ibu kotanya terletak di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Bagaimana pasang surut kerajaan Islam di Pulau Jawa? Mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Peran ulama begitu penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, terutama karena sebagian besar dimulai dari pesisir pantai utara, kemudian berangsur ke wilayah pedalaman, yaitu dari Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banten, hingga Kerajaan Cirebon. Untuk lebih lengkapnya, kita simak penjelasannya sebagai berikut. Pertama, Kerajaan Demak. Berpusat di Bintara atau Gelagawangi, di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Demak adalah salah satu kerajaan pesisir di utara Jawa Tengah yang mengandalkan sektor pertanian agraris dan perdagangan internasional. Pelabuhan Demak menjadi tempat singgah kapal-kapal besar serta penghubung daerah Indonesia bagian timur dengan barat. Kisah perkembangan politik pemerintahan Kerajaan Demak sangat menarik. Berikut adalah beberapa raja yang pernah memimpin Kerajaan Demak. Raden Patah adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Demak, yaitu tahun 1500 hingga 1518, yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Berdasarkan sumber babat Tanah Jawi, Raden Patah merupakan putra Raja Brawijaya kelima dari Kerajaan Majapahit yang menikah dengan Putri Champa dari Champa, dulu Cina, sekarang wilayah Vietnam, sebagai tanda persahabatan dari Kaisar Yandu dari dinasti Ming. Perkawinan tersebut ditentang oleh keluarga istana karena diperkirakan membuka jalan adanya Islamisasi di kalangan istana. Akibatnya, dengan berat hati, Raja Brawijaya kelima memberikan Putri Champa yang tengah mengandung kepada Adipati Palembang yang bernama Arya Damar. Putri Champa kemudian melahirkan seorang putra yang diberi nama Raden Patah atau Jinbun. Setelah tumbuh dewasa, Raden Patah muda kemudian kembali ke Jawa untuk menjadi santri di bawah bimbingan Sunan Ampel dari Surabaya yang memiliki nama asli Raden Rahmat. Setelah itu, Raden Patah meneruskan perjalanannya ke Jawa Tengah dan membuka Bintara atau hutan Gelagawangi pada tahun 1475. Raden Patah merintis cikal bakal Kerajaan Demak dengan bantuan daerah lain yang sudah lebih dahulu menganut agama Islam seperti Jepara, Tuban, dan Gresik. Pada tahun 1478, Demak diakui sebagai wilayah dari Kerajaan Majapahit dan Raden Patah diangkat sebagai Adipati Demak Bintara. Akibat perang saudara secara terus-menerus, Kerajaan Majapahit makin melemah. Raden Patah kemudian menyerang Kerajaan Majapahit dan mendirikan Kerajaan Demak sekitar tahun 1500. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raden Patah menggunakan hukum Islam sebagai rujukan. Saat itu, wilayah kekuasaan Kerajaan Demak mencakup Jepara, Tuban, Sedayu di Gresik, serta daerah-daerah di pesisir utara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selanjutnya, Pati Unus adalah putra Raden Patah yang hanya sebentar duduk di tahta kerajaan. Awalnya, pada tahun 1512, dia diutus oleh ayahnya untuk menyerang Portugis yang sedang menguasai Selat Malaka dan dianggap mengganggu perdagangan Demak. Akan tetapi, penyerangan tersebut gagal.
Pati Unus duduk di tata kerajaan dari tahun 1518 hingga 1521. Dia tidak bernafsu menyerang ke Selat Melaka lagi dan lebih memilih memperkuat pertahanan lautnya agar Portugis tidak masuk ke Jawa. Sikap permusuhan Demak ini merugikan Portugis karena Demak tidak lagi mengirim barang dagangannya ke Kerajaan Malaka. Bahkan, para pedagang dari negara lain pun ikut enggan berdagang di Selat Melaka. Kemudian, Sultan Trenggono memerintah pada 1521 hingga 1546, merupakan adik Pati Unus yang menggantikan sang kakak dan membawa Demak mencapai puncak kejayaan. Saat itu, kekuasaan Demak meluas hingga sebagian Jawa Barat, seluruh Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Pengaruh kekuasaannya pun sampai ke wilayah Sukadana di Kalimantan Barat, Palembang, Jambi, dan Banjar di Kalimantan Selatan. Sultan Trenggono pun mampu menguasai Pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1527 melalui utusannya, Fathahilah atau Falatehan, atau Sunan Gunung Jati dari Cirebon, dan mengubah namanya menjadi Jayakarta, yang sekarang merupakan Jakarta. Penyerangan itu dilatar belakangi oleh perjanjian Kerajaan Pajajaran dengan Portugis yang mengizinkan monopoli perdagangan di Pelabuhan Sunda Kelapa. Oleh karena itu, eksistensi perdagangan Demak menjadi terancam. Sepeninggal Sultan Trenggono, terjadi perebutan kekuasaan di kalangan ahli waris kerajaan. Aktor dari perang saudara tersebut adalah Pangeran Prawoto, yaitu putra Sultan Trenggono, dan Arya Penangsang, yaitu adik Sultan Trenggono. Perselisihan tersebut membuat Pangeran Prawoto terbunuh oleh Arya Penangsang. Selanjutnya, Arya Penangsang pun dibunuh oleh Hadiwijaya. Hadiwijaya kemudian membuat sebuah kerajaan baru bernama Kerajaan Pajang pada tahun 1568. Selanjutnya, kita akan mempelajari kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Kerajaan Demak. Masyarakat Demak secara struktur sosial terdiri atas 3 golongan, yaitu golongan raja, bangsawan, dan rakyat biasa. Selain itu, ada pula golongan ulama atau wali yang berperan sebagai penasihat raja, sekaligus pendakwa agama Islam. Demak memakai hukum Islam sebagai pedoman pemerintahan kerajaannya. Demak pun menjadi pusat penyebaran Islam di tanah Jawa dengan keberadaan pesantren dan islamisasi oleh para ulama atau wali. Perekonomian Kerajaan Demak mengandalkan sektor agraris dan maritim dengan beras sebagai komoditas utama. Kegiatan perdagangan di Kerajaan Demak sangat strategis karena berada di jalur pelayaran antara Pelabuhan Malaka dan Maluku. Posisi itu menjadikan Demak sebagai pelabuhan singgah bagi kapal-kapal pedagang baik dari mancanegara maupun dalam negeri yang enggan singgah di Pelabuhan Malaka karena adanya monopoli perdagangan Portugis. Kerajaan Demak meninggalkan warisan budaya bercorak Islam berupa Masjid Agung Demak, pesantren, dan makam-makam Raja Demak. Masjid Agung Demak memiliki arsitektur perpaduan Hindu dan Islam yang memiliki bentuk atap rumpang bertingkat 3 sesuai filosofi bangunan pada candi Hindu. Selain itu, upacara selamatan, sekatenan, dan yasinan juga menjadi warisan budaya berbentuk ritual keagamaan yang dikenalkan oleh Sunan Kalijaga dan masih dipertahankan oleh masyarakat Islam di Jawa hingga sekarang. Kedua, Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan pemerintahan lanjutan dari Kerajaan Demak pada saat pusat pemerintahannya dipindah ke daerah pedalaman, yaitu di wilayah Pajang, masuk wilayah Kabupaten Sukoharjo di Jawa Tengah sekarang. Perkembangan politik pemerintahan Kerajaan Pajang. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Pajang adalah sebagai berikut. Sultan Hadiwijaya
memerintah di Kerajaan Pajang dari tahun 1568 hingga 1582. Sultan Hadiwijaya mendapat bantuan dari Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi untuk mengalahkan Arya Penangsang. Atas jasanya, Ki Ageng Pemanahan diberi tanah perdikan di Alas Mentauk, sekarang Kota Gede Yogyakarta, sedangkan Ki Panjawi diberi tanah perdikan di wilayah Pati, Jawa Tengah. Pada tahun 1568, Jaka Tingkir mendirikan suatu kerajaan bernama Kerajaan Pajang. Beliau bergelar Sultan Hadiwijaya dan dinobatkan oleh Sunan Prapen, putra Sunan Giri. Pemerintahannya dibantu oleh nasihat-nasihat dari Sunan Prapen. Hadiwijaya kemudian memindahkan ibu kota Kerajaan Demak ke pedalaman, yaitu wilayah Pajang, Sukoharjo di Jawa Tengah, karena wilayah Kerajaan Demak sudah tidak kondusif sebagai pusat pemerintahan. Wilayah kekuasaan Kerajaan Pajang meliputi bekas wilayah Kerajaan Demak hingga ke wilayah Banyumas di Jawa Tengah. Selanjutnya, Arya Pangiri, yaitu putra Pangeran Prawoto dari Kerajaan Demak, naik tahta setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya. Pangeran Bonowo sebagai putra mahkota sangat kecewa dengan keputusan ayahnya karena ia hanya diberi wilayah di Jipang atau Jepara sekarang. Dia pun meminta bantuan Sutawijaya atau Panembahan Senapati, anak Ki Ageng Pemanahan, yang kelak menjadi Raja Mataram Islam pertama, untuk merebut tahta Pajang. Pangeran Bonowo akhirnya berhasil mengarahkan Arya Pangiri dan menjadi Sultan ketiga Pajang. Ia tidak memiliki putra, sehingga setelah kematiannya, Kerajaan Pajang menjadi wilayah Kerajaan Mataram Islam. Kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Pajang hampir sama dengan Kerajaan Demak. Kemiripannya terletak pada sistem struktur sosial, kehidupan keagamaan, serta peran sentral ulama dalam pemerintahan dan syiar Islam. Perbedaannya adalah, perekonomian Kerajaan Pajang lebih bersifat agraris, dengan komoditas utama beras, sehingga Pajang saat itu menjadi lumbung padi terbesar dan dapat mengekspor beras ke wilayah lain. Masyarakat pun sudah menggunakan uang untuk transaksi jual belinya. Di bidang kebudayaan, Islam yang berkembang di Kerajaan Pajang sudah berbaur dengan kebudayaan Jawa. Masyarakat Pajang terkenal memiliki toleransi yang tinggi terhadap budaya asing yang masuk ke wilayah Pajang. Ketiga, Kerajaan Mataram Islam. Wilayah Kerajaan Mataram Islam awalnya hanya sebuah tanah perdikan atau wilayah otonom yang diperoleh Ki Ageng Pemanahan dari Sultan Hadiwijaya atas jasanya dalam menghadapi Arya Penangsang. Saat itu, tanah tersebut masih berupa hutan yang diberi nama Alas Mentauk di wilayah Kota Gede, timur Yogyakarta. Ki Ageng Pemanahan akhirnya membuka hutan tersebut dan membuat pemukiman pada tahun 1556. Perkembangan politik pemerintahan Kerajaan Mataram Islam sangat kompleks. Berikut ini adalah beberapa raja yang pernah memimpin di Kerajaan Mataram Islam adalah sebagai berikut ini. Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan adalah orang pertama yang membabat Alas Mentauk dan menjadi Ketua Perdikan Mataram pada tahun 1556 hingga 1575. Tampuk kepemimpinan kemudian diteruskan sang putra yang bernama Sutawijaya atau Panembahan Senopati pada tahun 1586 hingga 1601. Saat berkuasa, Panembahan Senopati mulai memperluas wilayahnya, antara lain ke Demak, Madiun, Kediri, Ponorogo, Tuban, dan Pasuruan. Raden Mas Jolang atau Panembahan Sedak Rapyak tahun 1601 hingga 1613 merupakan putra Panembahan Senopati. Saat ia memerintah Kerajaan Mataram Islam, banyak daerah pesisir yang melepaskan diri melalui pemberontakan.
Raden Mas Jatmiko atau Sultan Agung memerintah tahun 1613 hingga 1645. Merupakan sultan yang berhasil membawa Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya. Sultan Agung mempunyai ambisi untuk menyatukan seluruh Pulau Jawa dalam kekuasaan Mataram. Hasilnya, selama periode 1615 hingga 1625, ia berhasil memperluas wilayah kerajaan, yakni ke sebagian besar Jawa Barat, seluruh Jawa Tengah, dan Jawa Timur, termasuk Madura, kecuali Banten, Cirebon, Belambangan atau Banyuwangi, dan Batavia. Saat masa kepemimpinannya, Sultan Agung membagi wilayah kerajaan menjadi 4 bagian sebagai berikut. Kutanegara adalah pusat keraton Mataram yang pemerintahannya dipegang Pati Lebet atau Pati Dalam. Negara Agung adalah daerah seputar pusat keraton Mataram yang pemerintahannya dipegang oleh Pati Luar. Mancanegara adalah daerah di luar negara agung yang masih masuk dalam lingkup daerah pedalaman. Pemerintahannya dipimpin oleh Bupati. Pasisiran adalah daerah pesisir yang menjadi wilayah taklukan Mataram yang dipimpin oleh Bupati atau Syahbandar. Pada tahun 1628 dan 1629, Sultan Agung melakukan serangan ke Batavia, tetapi mengalami kegagalan karena faktor kelelahan, wabah penyakit, senjata yang kurang memadai, serta pembakaran logistik pasukan di Karawang dan Bekasi oleh Belanda. Pada tahun 1645, Sultan Agung wafat karena sakit. Selanjutnya, Sultan Amangkurat pertama yang berkuasa pada tahun 1645 hingga 1677, naik tahta sepeninggal ayahnya, Sultan Agung. Sultan Amangkurat pertama kemudian memilih berkompromi dengan VOC Belanda. Kompromi tersebut dipilih karena banyaknya terjadi pemberontakan, salah satunya dari Raden Trunojoyo di Madura. Penerus kerajaan selanjutnya pun akhirnya harus melakukan kompromi dengan VOC, serta menghadapi banyak upaya perebutan kekuasaan dan perang saudara. Hal ini kemudian memuncak ketika terjadi perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi Mataram Islam menjadi 2, yakni Yogyakarta dan Surakarta. Pada tahun 1757, wilayah Mataram Islam harus dipecah lagi karena adanya perjanjian Salatiga yang memecah wilayah Surakarta menjadi 2, yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Dengan demikian, wilayah Mataram Islam terpecah menjadi 3, yaitu Kasunanan Surakarta, Mangkunegaran, dan Kesultanan Yogyakarta. Struktur sosial masyarakat Mataram Islam berkembang menjadi sistem feodal. Sistem ini menilai derajat masyarakat berdasarkan luas tanah yang dimiliki, sehingga menempatkan raja sebagai pemilik tanah beserta isinya. Strata sosial masyarakat Mataram Islam terdiri atas golongan bendoro, yakni raja dan bangsawan, priai, yakni pegawai kerajaan, dan wong cilik atau kawulo, yakni rakyat jelata. Sultan dikenal sebagai Panotogomo, yakni pengatur kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, Sultan memiliki kedudukan sangat tinggi dan rakyat diharuskan patuh, hormat, serta mengabdi kepada Sultan. Perekonomian Mataram Islam mengandalkan sektor agraris atau pertanian karena berpusat di wilayah pedalaman. Meskipun begitu, kegiatan perdagangan internasional melalui pelabuhan-pelabuhan utama di wilayah Jepara, Tegal, dan Kendal juga berkembang sangat pesat. Komoditas unggulan yang diperdagangkan adalah beras, gula, kapas, kelapa, dan palawija. Perkembangan kebudayaan Mataram Islam menghasilkan 4 hal sebagai berikut. Kebudayaan yang pertama adalah pembuatan penanggalan Jawa oleh Sultan Agung. Penanggalan Jawa ini merupakan akulturasi antara penanggalan Saka pada masa Hindu dan penanggalan Islam atau Hijriyah.
Pada penanggalan Jawa, hari pasaran dalam penanggalan Saka tetap digunakan, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Sementara itu, nama penanggalan bulan Hijriyah diganti. Misalnya, Muharram diganti Suro, dan Ramadan diganti Poso. Kedua, dalam bidang keagamaan, tumbuh kebudayaan Kejawen yang merupakan akulturasi antara kebudayaan Islam dan kebudayaan Hindu. Munculnya kebudayaan Kejawen terinspirasi oleh ajaran tasawuf Manunggaling Kawula Gusti yang disebarkan Syekh Siti Jenar saat masa Kerajaan Demak. Kebudayaan Kejawen diperkenalkan oleh Sultan Agung melalui bukunya yang berjudul Sastra Gending. Dalam bidang kesusastraan, tumbuh beberapa karya sastra dari Pujangga Mataram, yakni Niti Sriti, Niti Praja, Sastra Gending, dan Astabrata. Keempat, dalam bidang ritual dan tradisi, terdapat upacara Grebek Maulud atau Sekatenan yang merupakan akulturasi dari kebudayaan Islam dan Hindu. Grebek Maulud adalah upacara keagamaan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Grebek Maulud diselenggarakan dengan pembuatan gunungan yang merupakan wujud lain pemberian sesajen. Keempat, Kerajaan Banten. Pusat pemerintahan Kerajaan Banten terletak di Banten Girang, sekarang di sebelah barat Kota Serang, Provinsi Banten. Wilayah kekuasaannya mencakup bagian barat Pulau Jawa hingga Sumatera, yaitu Lampung. Perkembangan politik pemerintahan Kerajaan Banten. Kesultanan Banten awalnya adalah perluasan wilayah yang dilakukan Kerajaan Demak oleh Fathahillah, Sunan Gunung Jati Cirebon, atas Sunda Kelapa pada tahun 1526. Sejak saat itu, perkembangan agama Islam berkembang pesat di Jawa Barat dan Banten. Karena terletak di Selat Sunda, Banten berkembang menjadi pelabuhan yang ramai, didatangi pedagang dari Gujarat, Timur Tengah, Arab, Persia, Cina, dan India, sebab mereka enggan berlabuh ke Malaka akibat monopoli Portugis. Berikut adalah raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Banten. Tahun 1552, Fathahillah menyerahkan kekuasaannya kepada putranya, Sultan Maulana Hasanuddin, yang berkuasa pada tahun 1552 hingga 1570, ketika Banten masih menjadi kerajaan bawahan Demak. Seiring melamanya Kerajaan Demak, Sultan Maulana Hasanuddin melepaskan diri dari Demak dan mendirikan Kerajaan Banten. Raja kedua Kerajaan Banten adalah Sultan Maulana Yusuf yang berkuasa tahun 1570 hingga 1580, yang juga merupakan putra Sultan Maulana Hasanuddin. Saat memerintah, ia mampu memperluas wilayah hingga Kerajaan Pajajaran dan Jayakarta pada tahun 1579. Raja ketiga Kerajaan Banten adalah Maulana Muhammad yang berkuasa pada tahun 1580 hingga 1596. Saat masa pemerintahannya, ia berhasil melebarkan kekuasaannya hingga Lampung, Sumatera bagian selatan. Kerajaan Banten mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa pada tahun 1651 hingga 1682. Sultan Ageng Tirtayasa memajukan aspek perdagangan dengan memperkuat armada laut, mengembangkan perdagangan lada sebagai komoditas utama, dan menerapkan bea cukai terhadap kapal-kapal singgah di Pelabuhan Banten. Bahkan, Banten juga beberapa kali mencoba memblokade kapal-kapal armada dagang VOC yang menuju ke Banten. Kerajaan Banten mengalami kemunduran pada era Sultan Haji, yaitu pada tahun 1671 hingga 1686. Saat berkuasa, VOC ikut mengusik pemerintahan Sultan Haji. Hal ini disebabkan Sultan Haji dibantu VOC saat merebut tahta Banten dari ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa. Sebagai balas jasanya, Sultan Haji harus menyerahkan Lampung untuk VOC
dan membayar kerugian perang. Sementara itu, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan ditawan VOC di Batavia pada tahun 1683. Kehidupan sosial masyarakat Banten bercorak Islam. Ulama pada masa itu mempunyai posisi yang paling penting dalam masyarakat. Ulama memiliki posisi sebagai guru agama, dan di wilayah pemerintahan, ulama berperan sebagai hakim mengambil keputusan pengadilan sesuai hukum Islam, serta sebagai penasihat raja. Kehidupan ekonomi masyarakat Banten mengandalkan sektor perdagangan maritim. Komoditas perdagangan utamanya adalah lada, yang banyak diambil dari wilayah Lampung dan sekitar Jawa Barat. Selain itu, beras dan kelapa juga menjadi komoditas penting. Di Kerajaan Banten, terdapat perkampungan berbagai komunitas pedagang asing, antara lain Kampung Pekojan, yaitu kampung pedagang Arab, dan Kampung Pecinan, yaitu kampung etnis Tionghoa, Cina. Perkembangan kebudayaan Kerajaan Banten melahirkan warisan budaya berupa Masjid Agung Banten yang memiliki model arsitektur bercorak kebudayaan Eropa dan Islam. Selain itu, terdapat sebuah istana tempat tinggal Sultan Banten beserta keluarganya yang bernama Keraton Surawosan. Kelima, Kerajaan Cirebon. Tome Peris dalam Suma Oriental menyebutkan bahwa Cirebon adalah salah satu bagian dari Kerajaan Demak. Saat itu, Cirebon menjadi salah satu pelabuhan dagang yang cukup ramai di Pulau Jawa setelah Banten. Pelabuhan Cirebon menjadi jalur singgah pelayaran di pesisir utara Pulau Jawa. Perkembangan politik pemerintahan di Kerajaan Cirebon dapat dijelaskan sebagai berikut. Kerajaan Cirebon pada awalnya adalah daerah bagian Kerajaan Demak. Pada saat itu, Fatahillah atau Falatehan, Sunan Gunung Jati, pada tahun 1552, berpindah dari Banten ke Cirebon untuk fokus berdakwah agama Islam. Sunan Gunung Jati kemudian wafat pada tahun 1568. Setelah itu, cucunya yang bernama Panembahan Ratu dipercaya memegang kerajaan Cirebon. Pada saat pemerintahannya, terjadi pernikahan politik antara kerajaan Cirebon dengan Mataram Islam, yakni antara Sultan Agung dengan Ratu Ayu Sukluh atau kakak Panembahan Ratu. Melalui pernikahan tersebut, lahirlah Sultan Amangkurat pertama yang menduduki tahta Mataram Islam setelah Sultan Agung wafat. Kerajaan Cirebon mengalami kemunduran pada akhir abad ke-17 akibat meluasnya kekuasaan VOC dan terpaksa menandatangani perjanjian monopoli perdagangan VOC pada tanggal 7 Januari 1681. Komoditas perdagangan yang dimonopoli antara lain pakaian, opium, lada, beras, kayu, dan gula. Pengaruh kekuasaan politik VOC makin menguat ketika para pemimpin Kerajaan Cirebon menandatangani perjanjian pembagian wilayah Kerajaan Cirebon pada tahun 1688 dan 1697. Sejak tahun 1697, Kerajaan Cirebon terbagi menjadi 4 wilayah dengan pemimpin yang berbeda, yakni Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, dan Keraton Kebraunan. Pada masa itu, diperkirakan bahwa VOC sengaja melakukan politik divide et impera atau adu domba antara para pewaris kerajaan sehingga memudahkan VOC untuk mengontrol kekuasaan politik dalam istana dan kepentingan monopoli perdagangan. Selanjutnya, kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Cirebon dapat dilihat dari aspek keagamaan karena dakwah intens Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang sukses melakukan islamisasi di tanah Sunda. Seiring dengan kehidupan raja-raja yang memerintah di Cirebon, upaya islamisasi terus dilakukan dengan pendekatan personal dan damai. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Cirebon dapat dilihat dari letak geografisnya yang berada di pesisir utara Pulau Jawa yang secara otomatis menggantungkan kegiatan ekonominya pada sektor perdagangan internasional.
Komoditas utamanya terdiri atas lada, beras, kayu, dan gula. Pelabuhan Cirebon menjadi pelabuhan dagang yang ramai, dikunjungi pedagang-pedagang dari Persia dan Cina. Kebudayaan masyarakat Kerajaan Cirebon tercermin dari warisan budaya berupa Masjid Agung Cipta Rasa dan Keraton Pangkuwati. Selain itu, pada masa itu juga terdapat karya sastra yang ditulis oleh pujangga istana, seperti Kitab Negara Kertabumi, karya Pangeran Wangsakerta, Purwaka Carubanagari, karya Pangeran Arya Cirebon, dan Babat Cirebon, karya Ki Martiasih. Islamisasi atau penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dimulai dari wilayah pesisir utara Pulau Jawa dan kemudian berkembang ke wilayah pedalaman. Sosok di balik menyebarnya agama Islam tersebut adalah dakwah para wali songo atau wali sembilan dan santri-santrinya yang menyebarkan Islam hingga ke pelosok pedalaman Jawa, bahkan daerah luar Jawa. Islam di Pulau Jawa dapat berkembang pesat karena berdirinya kerajaan-kerajaan Islam yang tumbuh di wilayah pesisir dan pedalaman. Kerajaan-kerajaan tersebut tidak memaksakan kepercayaan yang dianutnya kepada kerajaan yang ditaklukkan, karena mereka lambat laun masuk Islam seiring dengan berkembangnya waktu dan zaman. Kerajaan Islam di Tanah Jawa tumbuh tatkala pengaruh Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran melemah. Kerajaan-kerajaan Islam tersebut antara lain Demak, Pajang, Mataram Islam, Banten, dan Cirebon. Seluruh kerajaan tersebut dalam pemerintahannya menggunakan hukum Islam sebagai pedoman dan menjadikan ulama sebagai penasihat raja sekaligus hakim dalam suatu proses peradilan. Kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa menggantungkan kegiatan ekonominya pada sektor perdagangan internasional maritim dan agraris. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah beras, lada, gula, kelapa, dan kayu. Wilayah-wilayah pelabuhan di pesisir utara Pulau Jawa sangat strategis untuk persinggahan kapal-kapal dagang asing dari berbagai wilayah, seperti Cina, Arab, Persia, Gujarat, Portugis, Inggris, dan Belanda. Kehadiran pedagang asing dari barat, seperti Portugis, Inggris, dan Belanda, yang menginginkan monopoli perdagangan, menjadi ancaman bagi eksistensi kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Hampir setiap pergantian tata penguasa di kerajaan Islam di Jawa selalu diwarnai campur tangan bangsa barat, baik Portugis maupun VOC atau Belanda. Hal inilah yang menggoyahkan kemandirian dan eksistensi kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Sementara itu, kebudayaan masyarakat Jawa secara umum dapat ditelusuri dari warisan budaya yang ditinggalkannya, seperti Masjid Agung, bangunan keraton atau istana, karya-karya sastra, sistem kalender, dan upacara ritual keagamaan.